lebih baik teman-teman fokus ke presentasi bisnis. Nah, kenapa kok penting presentasi bisnis? Teman-teman juga tahu ya, kalau kepingin percepatan income di AFC, otomatis teman-teman memang mulai menggeser cara kerjanya. Jangan fokus ke produk, tapi fokus ke bisnis. Ya, nah, hari ini saya akan bawakan presentasi how to be successful di mana? Di AFC ya. Ada 5 poin. Nah, poin yang pertama saya akan bawakan mengenai produk dan perusahaan. Nah, poin kedua saya akan jelaskan bonus, itu nanti agak cepat ya bonusnya. Nah, poin yang ketiga saya akan jelaskan mengenai presentasi strategi 3 bulan mendapatkan income 100 juta. Nah, poin yang keempat saya akan bawakan mengenai 3 tahun teman-teman berbisnis di AFC minimal bisa mendapatkan income total 10M sampai 12M ya. Nah, poin yang terakhir yang paling penting, bagaimana memulai bisnis ini dengan maksimal ya. Jadi bagaimana teman-teman memulai start bisnis ini dengan maksimal sehingga 3 tahun ke depan angka yang dicapai juga maksimal juga ya. Nah, saya ingin tahu teman-teman ada kurang lebih 50 orang lebih di sini yang benar-benar baru, yang belum pernah dengar presentasi saya, boleh boleh chat di kolom chat ya. Saya ingin tahu yang baru ada berapa orang di sini. Jadi tolong teman-teman chat di kolom chat yang baru siapa aja. Tulis saya baru gitu ya. Saya ingin tahu ada berapa banyak yang baru. Halo. Oke, ada satu, ada Pak Mat. Ya, kemudian siapa lagi? Mat Emmanuel. Ada siapa lagi yang baru? Boleh chat. Sebelum saya mulai, ada Kartika. Kemudian ada siapa lagi? Ada Mira, oke, dari Gresik. Oke, salam kenal buat Gresik ya. Ada lagi? Saya ingin tahu yang baru siapa aja, yang belum pernah dengar presentasi saya juga, ya. Yang baru atau yang belum pernah dengar presentasi saya, boleh chat di kolom chat. Cuma 3 orang. Oke, Rian ini dari timnya siapa ya? Ada Yasinta. Oke, ada lagi? Oke, ada cukup banyak ya. Hari ini saya akan perkenalkan diri dulu, akan saya jelaskan sekilas ya. Jadi saya orangnya background-nya pemalu dan nggak bisa ngomong. Ya, tapi kenapa kok yang orang pemalu aja bisa lumayan diberkati di AFC? Ya, kuncinya satu teman-teman. Pada waktu teman-teman kepingin sukses di bisnis apapun, terutama bisnis jaringan ya, teman-teman kuncinya ikuti atau follow leader. Ya, jadi bodoh-bodoh ikut apa yang diomongkan leader. Nah, itu yang saya terapkan, baik itu di kerjaan saya yang lama, maupun demikian pula di AFC. Ya, jadi sebelum saya di AFC, saya sempat di asuransi, sampai hari ini ya, 14 tahun, sempat mencapai income 100 juta per bulan, sempat juga mencapai income 150 juta per bulan, tapi yang namanya orang mulai dapat income luar biasa, kebanyakan mulai zona nyaman. Nah, zona nyaman mulai tidak produktif, mulai menikmati hidup. Nah, itu juga terjadi di saya. Jadi pada waktu 2018 ya, yang pernah dapat income 150 tapi terpuruk sampai titik terendah. Jadi kondisinya benar-benar minus. Nah, hal itu berlangsung kurang lebih sampai 8 bulan. Dari 2018 bulan September sampai bulan April. Nah, di bulan April itu mau tidak mau, karena saya harus menjalankan hidup saya seterusnya, saya ambil keputusan untuk mulai bangkit lagi, dan pada waktu itu saya sengaja memang cari suplemen. Nah, tapi sebelum saya mulai cerita saya ingin tahu, teman-teman pada waktu dengar kata-kata MLM, atau teman-teman ikut acara malam ini, nah, gambaran apa yang ada di otak teman-teman pada waktu mendengar kata-kata MLM? Boleh chat di kolom chat, teman-teman. Jadi pada waktu dengar kata-kata MLM, kira-kira otaknya langsung respon apa? Nah, itu saya ingin tahu. Kalau teman-teman dengar kata-kata MLM, itu yang langsung direspon otak apa? Piramid, agak malas, terus apa lagi? Apa lagi teman-teman? Piramid, agak malas, mungkin harus stok barang. Mungkin bilang juga income-nya tidak stabil. Mungkin ada juga yang bilang harus tutup poin, dan macam-macam. Nah, ini ada yang bilang cari domain juga. Ya. Jadi, sama. Pada waktu itu saya juga tidak suka yang namanya bisnis MLM. Apalagi kita kalau di asuransi ya, kita dididik untuk tidak suka dengan yang namanya MLM.
Demikian pula saya. Nah, kebanyakan orang Indonesia pun sama. Rata-rata tidak suka yang namanya MLM. Jadi, kalau teman-teman hari ini dan kebanyakan rata-rata orang Indonesia tidak suka dengan yang namanya MLM, otomatis teman-teman saat ini mendengarkan presentasi saya dalam kondisi yang super tepat. Ya, karena nanti di poin yang kelima, poin yang keempat, saya akan menggeser orang yang tidak suka dengan MLM, tapi pada waktu saya cerita mengenai bisnis AFC, biasanya hampir 99% rata-rata pandangannya, paradigmanya pasti akan bergeser. Ya, jadi pada waktu saya memulai di bulan April, karena saya ingin menjadikan badan, nah, nggak ada niatan di saya untuk menjalankan MLM, tapi saya hanya cari produk untuk menyehatkan badan saya. Nah, pada waktu itu, kebetulan saya ketemu sama dua produk ya, satu merek B, satu merek AFC. Nah, merek B ini harganya mahal, 1 bulan harus keluar uang lagi 5,5 juta. Nggak mungkin orang yang sudah kondisinya minus harus keluar lagi uang yang 5,5 juta. Ya, jadi merek B itu saya skip. Nah, untung saya ditemukan dengan AFC SOP 100 ya. Jadi pada waktu itu kurang lebih 3 hari saya konsumsi, badannya tambah tidak karu-karuan, ya, efek dari minum SOP 3 hari itu, badan saya tambah tidak karu-karuan. Nah, kenapa kok tidak karu-karuan? Ada 2 hal. Karena saya punya gangguan fatty liver, ya, dan satunya saya juga punya gangguan kolesterol, sehingga 2 hal ini menyebabkan pada waktu saya konsumsi 3 hari, badan saya terasa capek sekali, plus ngantuk berat. Nah, tapi itu tidak berlangsung lama, hanya 3 hari. Nah, hari keempat mulai oke, hari kelima oke, sampai dengan hari ke-10, badan saya tambah oke. Nah, pada waktu itu kembali ke Surabaya di bulan Mei, teman-teman. Di bulan Mei, karena saya sudah merasakan produk yang demikian luar biasa oke, ya, karena dalam waktu singkat, kurang lebih cuma 2 minggu sudah sampai, saya konsumsi makanan berlemak pun tidak ada masalah dengan kesehatan saya. Jadi pada waktu itu saya pede sekali dengan SOP, kok bisa, ya produk ini bisa membuat badan saya fit dan kolesterol saya juga oke pada waktu itu ya. Sampai 1 bulan kemudian juga saya cekkan kolesterol, memang benar-benar turun. Dari 250 menjadi 200. Nah, karena pada waktu itu di bulan Mei saya sudah merasakan manfaat SOP yang luar biasa keren. Nah, saya mulai tidak terasa, mulut saya mulai ngomong. Cerita kurang lebih hanya ke 10 orang. Jadi di bulan pertama itu saya cerita dan ajak 10 orang ya. Nah, pada waktu itu yang terjadi di luar dugaan. Saya punya penghasilan dari bisnis AFC ini total 24 juta, teman-teman. Nah, ini tidak pernah terpikir ya, dan juga tidak pernah kebayang kok bisa bisnis MLM yang saya tidak sukai, tapi pada waktu saya cerita, hanya ke 10 orang saja, tapi penghasilan saya bisa tembus 24 juta. Jadi ini di luar prediksi. Nah, pada waktu itu, saya ingin tahu, kalau ini juga saya lakukan di bulan kedua, ya, jadi pada waktu itu di bulan kedua saya juga mentarget diri saya minimal kalau bisa juga closing 10. Nah, pada waktu itu bulan kedua saya closing 11 orang, teman-teman. Pada waktu saya closing 11 orang, yang terjadi apa? Penghasilan saya bukan stabil, bukan tetap 24, tapi naik menjadi 42 juta. Nah, hal ini juga tidak pernah terpikir ya, tidak pernah kebayang, kok bisa loh, bisnis MLM yang hanya saya jalankan hanya dalam waktu 2 bulan, bisa tembus 66 juta. Nah, ini berlanjut di bulan ketiga. Tapi bulan ketiga, saya sudah tidak ajak orang lagi, teman-teman. Jadi kerennya di bisnis MLM ini, meskipun saya hanya ajak di bulan pertama dan di bulan kedua, bulan ketiga saya nggak ajak orang lagi. Tadi kan ada tulis kata-kata cari ya, tapi kata-kata cari aku saya nggak suka. Nanti saya cari, teman-teman. Jadi di bulan ketiga saya nggak ngajak orang lagi, tapi saya bantu 21 orang ini supaya mereka sukses, supaya mereka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di bulan pertama dan di bulan kedua. Nah, pada waktu saya bantu mereka, yang terjadi income saya tidak turun, teman-teman. Income saya malah naik. Naiknya juga tidak karu-karuan. Dari 42 juta, naik menjadi 93 juta. Loh, ini keren banget. Dalam waktu 3 bulan bisa tembus kurang lebih hampir 150 juta. Nah, ini saya lakukan ya sampai dengan bulan Desember 2019 ya. Total penghasilan saya 580 juta. Nah, 2020 teman-teman tahu kondisi pandemi Covid ya. 2020 dalam kondisi pandemi Covid dalam waktu 8 bulan juga ya sampai hari ini. Nah, total penghasilan saya tembus 1,2 M.
Nah, ini kan keren ya. Nah, plus lagi bonus tahunan 575 juta. Coba dihitung. Ini kalau dihitung totalnya kurang lebih berapa ini? 1,15. 1,3 loh. 1,3 ya. 2,3. 2,3 M. Padahal modal yang saya keluarkan berapa ini? Hanya 20 jutaan saja. Tapi dalam waktu 1 tahun, ya, 1 tahun 6 bulan ya. Iya betul ya, 1 tahun 6 bulan ya. Saya berhasil mengumpulkan uang 2,3 M. Ini kan keren sekali. Di bisnis mana modalnya cuma 20 juta, tapi teman-teman bisa menghasilkan total penghasilan 2 miliar lebih. Ya, jadi kalau teman-teman kepingin tahu lebih dalam, ikuti saya presentasi ini sampai selesai nanti. Nanti di poin ketiga ya, di poin ketiga, saya akan ajarkan teman-teman gimana caranya mencapai penghasilan 100 juta per bulan hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi ini sekilas cerita dari saya ya. Nah, pertanyaannya, sampai hari ini saya hanya mengajak total, jadi 6 bulan pertama saya ajak orang itu hanya 21 orang, tapi setelah 6 bulan selanjutnya ya, setelah bulan ke-6, berarti masuk bulan ke-7 sampai hari ini, saya sebenarnya sudah tidak pernah lagi ngajak orang. Tapi orang datang ke saya dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka melihat perubahan penghasilan saya, mereka melihat perubahan kesehatan saya, dan banyak macam. Sehingga mereka datang sendiri pada waktu saya posting-posting. Nah, jadi pada waktu bulan Mei sampai hari ini, saya totalnya hanya mengajak 53 orang. Ya. Tapi total tim saya secara keseluruhan, itu sudah tembus hampir 9.600. 9.600 atau 9.700, saya lupa saya. Ya. Nah, 1 tahun 6 bulan loh, saya bisa punya tim 9.000 lebih. Itu keren banget. Karena kenapa? Saya kerja 14 tahun di asuransi, 14 tahun kerja di asuransi untuk mencapai total tim di atas 500 orang ya, itu sulitnya bukan main. Sulitnya luar biasa. Tapi di sini hanya dalam waktu 1 tahun 6 bulan, saya diberkati tim kurang lebih 9.000 orang lebih. Nah, ini adalah sekilas dari saya, di mana dalam waktu hanya 1 tahun setengah, modal 20 juta, bisa dapat penghasilan total 2,3 M. Nah, saya akan cerita mengenai apa itu AFC dan siapa itu perusahaannya. Ya. Nah, saya akan masuk poin yang pertama. Nah, pada waktu teman-teman mendengar kata-kata AFC, ya, jadi AFC ini sebenarnya adalah apa itu? Nah, dia adalah perusahaan farmasi ya. Nah, perusahaan farmasi berarti kalau kita bicara mengenai AFC, kita juga bicara mengenai brand Jepang. Nah, pada waktu teman-teman mendengar kata-kata brand Jepang, kira-kira yang terlintas, kira-kira apa teman-teman? Jadi pada waktu teman-teman mendengar brand Jepang, nah brand Jepang itu identik dengan apa? Boleh dibantu jawab? Jadi kalau teman-teman mendengar brand Jepang itu identik dengan apa? Halo? Produk bagus, kualitas, terus apa lagi? Apa? Teknologi, dan macam-macam ya. Jadi brand Jepang itu kalau disimpulkan hanya ada 2. Yang pertama, kualitasnya keren banget. Ya, produk-produk brand Jepang pasti terkenal dengan kualitas yang keren. Kemudian yang kedua, bisnisnya juga jangka panjang. Betul ya? Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat di luar sana kalau brand Jepang ada yang namanya Toyota, Honda, kemudian Suzuki, kalau kecantikan SK2, kemudian demikian pula AFC. AFC adalah brand Jepang, ya. Dimana kalau brand Jepang itu identik dengan kualitas yang keren dan bisnisnya jangka panjang. Ya. Nah, AFC juga berdiri sudah kurang lebih 51 tahun yang lalu di Jepang. Ya. Nah, poin yang kedua, kalau kita bicara mengenai produk dan perusahaan, poin yang kedua kita bicara mengenai ini. Pada waktu teman-teman join di MLM kita, secara otomatis teman-teman sudah menjadi rekanan perusahaan farmasi. Nah, rekanan perusahaan farmasinya, farmasi mana? Nah, perusahaan farmasi Jepang, teman-teman. Nah, perusahaan farmasi Jepang ini juga salah satu yang terbesar, tertua, dan satu-satunya yang go public. Jadi keren sekali ya. Pada waktu kita join di MLM ini secara otomatis teman-teman sudah menjadi rekanan perusahaan farmasi Jepang. Di mana perusahaan farmasi Jepang ini salah satu yang terbesar
tertua dan satu-satunya yang sudah go public. Nah, teman-teman bisa cek juga ya di Google ya, apa saham kita di Google bisa dicek. Nah, kemudian yang ketiga, poinnya apa teman-teman? Pada waktu kita bicara mengenai produk dan perusahaan, poin yang ketiga itu kita bicara mengenai paten manfaat. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai paten manfaat atau paten fungsi, itu teman-teman bisa versuskan dengan testimoni. Maksudnya gimana ini? Contoh, ada 100 orang yang minum suplemen A. Suplemen A ini bicara mengenai testimoni. Nah, otomatis gimana? Kalau ada 100 orang yang minum suplemen A, maka biasanya kalau mereka bilang testimoni, itu kemungkinan yang merasakan produk hanya sekitar 20-30 orang saja. Nah, di mana 20-30 orang ini, mereka testimoni di luar sana. Tapi kita tidak jual testimoni, teman-teman. Yang kita jual apa? Yang kita jual adalah paten manfaat. Nah, maksudnya apa ini? Sama-sama ada 100 orang yang minum, kalau kita bicara mengenai paten manfaat, otomatis ke 100-100-nya wajib merasakan produk fungsi kita. Kalau ada satu orang saja tidak merasakan manfaat, otomatis patennya tidak akan keluar. Nah, yang mengeluarkan paten ini ada 3 negara, yang mengakui paten ini ada 3 negara. Yang pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Korea, nah yang ketiga adalah China. Teman-teman bisa tahu ya, Jepang kalau sampai mengeluarkan paten, otomatis tidak main-main. Produk kita berarti tidak main-main. Nah, sekarang pertanyaannya, paten manfaat ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti gini, teman-teman. Pada waktu kita minum obat Panadol, ya di dalam obat Panadol ini ada kandungan paracetamol. Nah, pada waktu kita minum obat yang ada kandungan paracetamol, secara otomatis orang yang minum pasti merasakan 2 manfaat, yaitu adalah pereda nyeri dan pereda demam. Betul ya? Nah, demikian pula pada waktu teman-teman konsumsi SOP dan usukusi, ya, itu ada 3 manfaat SOP dan ada 3 manfaat usukusi. Nah, kalau yang baru SOP Subarasi ketambahan 1 manfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, paten dari SOP itu apa? Yang pertama, dia adalah untuk meregenerasi sel. Ya, dia adalah untuk meregenerasi sel. Jadi SOP ini dengan kita konsumsi SOP, nah men-trigger timbulnya sel-sel baru. Ya, jadi pada waktu kita konsumsi SOP, secara otomatis itu men-trigger timbulnya sel-sel baru. Ya, itu adalah paten pertama dari SOP. Nah, paten yang kedua, apa itu? Nah, paten kedua ini disesuaikan dengan kondisi orang Indonesia. Di mana orang Indonesia sukanya makan gorengan, berlemak, santan, ya, jeroan. Nah, di sini biasanya kalau konsumsi yang seperti itu, pasti akan terjadi buntu. Buntunya kalau di otak, ya kena stroke. Buntunya kalau di jantung, ya pasti pasang ring. Nah, dengan konsumsi SOP, itu ada namanya perbaikan pembuluh darah. Ya, ini memang disesuaikan dengan kondisi orang Indonesia. Nah, paten yang ketiga untuk apa, teman-teman? Paten yang ketiga adalah untuk anti-aging. Nah, anti-aging di sini sudah uji klinis ya, dalam waktu 8 minggu, nah, atau 2 bulan. Nah, di sini pasti terjadi perubahan kulit. Pasti terjadi perubahan kulit. Nah, kemudian kalau SOP Subarasi, ada paten yang keempat. Paten yang keempat apa? Berkaitan dengan tekanan darah. Jadi dia menurunkan resiko darah tinggi. Ya, menurunkan resiko darah tinggi. Nah, cocok sekali ini teman-teman. Kalau dengan kondisi orang Indonesia yang doyannya juga makan makanan asin. Ya. Nah, ini adalah paten manfaat dari SOP 100 plus ketambahan paten yang keempat adalah untuk SOP Subarasi. Nah, ini adalah paten dari SOP, paten manfaat dari SOP. Jadi setiap orang yang minum SOP pasti akan mendapatkan 3 manfaat plus 4 manfaat kalau kita konsumsi yang baru. Ya. Demikian pula pada waktu kita konsumsi ucukusi. Di ucukusi kita juga sama, dapat 3 manfaat. Nah, apa itu manfaat pertama? Kalau di SOP, dia men-trigger timbulnya sel-sel baru. Nah, kalau di ucukusi, dia men-trigger timbulnya NK cell. Nah, NK cell ini teman-teman bisa cek di Google ya. NK cell ini singkatan dari natural killer cell. Ya, di mana natural killer cell ini fungsinya untuk apa? Fungsi yang pertama adalah untuk anti tumor. Jadi dia berfungsi untuk mengecilkan ukuran tumor. Dalam sejarah dunia kedokteran, tumor itu tidak mungkin bisa mengecil. Ya, tumor bisa hilang, kanker bisa hilang, itu kalau teman-teman lakukan kemo.
Nah, kalau dilakukan kemo, otomatis gimana? Sel baik dan sel buruk pasti akan hilang. Ya, tapi dengan konsumsi usus-usi itu karena dia men-trigger timbulnya NK sel, ya. Nah, NK sel ini fungsinya apa? Untuk anti tumor. Jadi dia mengecilkan ukuran tumor. Sudah uji klinis, ya bisa dicek di Google juga uji klinisnya. Nah, paten yang kedua untuk apa, teman-teman? Paten yang kedua, selain untuk mengecilkan ukuran tumor, NK sel juga punya fungsi untuk melawan virus dan mengaktifkan imun. Berarti kalau kita bicara mengenai virus dan imun, kondisi ini cocok sekali dengan kondisi pandemi COVID. Betul ya? Sehingga produk SOP dan usus ini sampai hari ini memang luar biasa permintaannya sampai kosong. Ya. Jadi selain kosong karena permintaan tinggi, juga karena ada pandemi COVID di Jepang, ya, sehingga kapasitas produksi turun sampai 50%. Kemudian juga karena ada siklus salmon, ya. Nah, selain itu, ya, NK sel juga punya fungsi. Jadi paten yang ketiga dari usus itu apa? Adalah untuk hepatitis C. Nah, kita tahu ya, hepatitis C ini biasanya menuju ke sirosis, kanker hati, dan tidak mungkin sembuh. Tapi dengan konsumsi usus ini terbantu. Karena apa? Secara uji klinis sudah terjadi, pada waktu kita konsumsi usus itu terjadi penurunan kadar hepatitis C-nya menjadi normal, ya. Jadi dengan konsumsi SOP dan usus kita dapat 3 manfaat dari SOP plus 3 manfaat dari usus. Jadi kalau kita bicara mengenai AFC dan produk dan perusahaan, tadi saya ulang ya, yang pertama kita bicara mengenai brand Jepang. Yang kedua, kita bicara mengenai rekanan perusahaan farmasi Jepang. Yang ketiga, kita bicara mengenai paten manfaat. Nah, yang keempat, kita bicara mengenai legalitas. Nah, teman-teman, kalau prospek sama kayak saya ya, kalau teman-teman fokus ketemu sama orang yang fokusnya ke produk, dia mencari produk dari AFC, teman-teman cukup cerita 5 poin ini ya. Jadi poin yang pertama brand Jepang, poin yang kedua rekanan perusahaan farmasi, poin yang ketiga paten manfaat, nah poin yang keempat kita bicara mengenai legalitas. Nah, legalitas bisa ada 2, dari segi produk dan dari segi perusahaan, betul ya? Nah, dari segi produk kita sudah ada BPOM. BPOM-nya RIML. Nah, kita bicara ML berarti makanan luar. Berarti produk kita benar-benar murni impor. Nah, yang kedua, ya, selain BPOM RIML, kita juga bicara mengenai sertifikat halal. Ya, jadi SOP dan usus itu sudah ada sertifikat halalnya. Nah, yang ketiga kita bicara mengenai organik. Ya, kalau bicara mengenai organik berarti tidak ada efek samping. Minum jangka panjang pun tidak ada efek samping. Juga tidak terjadi pengendapan di ginjal. Jadi benar-benar aman, teman-teman. Kita sudah terdaftar di AP2LI. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah ada dokumen SIUP-L. Nah, SIUP-L ini singkatan apa? Singkatan dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Ya, ini adalah poin keempat yang kita ceritakan kalau kita bicara mengenai produk dan perusahaan. Nah, poin yang kelima, ya, poin yang kelima adalah apa? Dari sejak masuk sampai dengan hari ini, produk ASC itu sudah membantu ribuan orang jauh lebih sehat. Ya, jadi gampang sekali teman-teman. Teman-teman kalau presentasi produk dan perusahaan hanya 5 poin. Poin pertama tadi bicara mengenai brand Jepang, ya dibuka mindset-nya kalau kita juga brand Jepang ya. Nah, kemudian poin yang kedua menjadi rekanan perusahaan farmasi Jepang. Nah, poin yang ketiga kita jelaskan mengenai paten manfaat. Apa bedanya paten manfaat dengan dengan testimoni. Nah, poin yang keempat kita bicara mengenai legalitas dari segi produk dan dari segi perusahaan. Nah, poin yang terakhir kalau kita bicara mengenai produk dan perusahaan, nah ini dari sejak masuk sampai hari ini produk-produk AFC sudah banyak membantu ribuan orang jauh lebih sehat. Nah, presentasi produk dan perusahaan ini kalau kita bawakan ke orang kurang lebih hanya memakan waktu 5-10 menit, teman-teman. Tapi saran saya pada waktu teman-teman presentasi bisnis seperti ini, ya, teman-teman jangan lagi cari fokus ke orang-orang sakit. Nanti saya akan jelaskan ya.
Apa bedanya kalau kita cari orang yang sakit dan apa bedanya kalau kita cari orang yang sehat. Ya, nanti itu akan masuk di poin yang kedua. Nah, sampai di sini mengenai produk dan perusahaan, mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke penjelasan yang kedua. Penjelasan yang kedua mengenai bonus AFC dan cara joinnya. Jadi sebelum saya masuk ke bonus AFC dan cara joinnya, mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan mengenai produk dan perusahaan. Halo? Ini ada 90 orang lebih ya. Masuk satu yang ada yang tanya. Nah, ada yang tanya ini pertanyaannya, teman-teman mengerti atau takut ke saya? Takut sama saya? Ayo coba tanya teman-teman. Boleh bertanya ya. Saya enggak macam-macam, enggak gigit juga. Jadi teman-teman kalau mau tanya, boleh dibuka mute-nya atau chat di kolom chat. Ngerti ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, kita bicara mengenai bonus AFC. Nah, ini kenapa kok teman-teman harus mengerti bonus AFC? Nah, pada waktu teman-teman mengerti bonus AFC, ya, teman-teman saya jamin akan semakin on fire, semakin suka, apalagi kalau sudah merasakan konnichiwa. Nah, konnichiwanya ini kalau sudah tiap hari, keren banget teman-teman. Konnichiwanya saya itu tiap hari kurang lebih 8-12 juta. Konnichiwanya Pak Eka itu tembus 15 juta sampai 22 juta. Nah, pertanyaannya, kok bisa konnichiwanya sampai seperti itu? Nanti saya akan jelaskan ya, gimana caranya. Nah, saya akan masuk ke poin yang pertama. Jadi bonus AFC ya. Nah, di bonus AFC ini kita ada 3 bonus, ada 5 bonus, di mana dibagi menjadi 3 macam. Ada bonus harian, kemudian ada bonus bulanan, ya. Nah, kemudian ada bonus tahunan. Nah, kalau bonus harian ini sangat cocok sekali. Jadi kondisi bonus harian ini sangat cocok sekali kalau teman-teman dalam kondisi kepepet uang. Sama seperti saya pada waktu pertama kali menjalankan bisnis AFC. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi kepepet ya, kepepet uang, tiap hari dapat bonus itu kan enak ya. Nah, di AFC ini keunggulannya kita dapat bonusnya tiap hari teman-teman. Ada harian, ada bulanan, dan ada tahunan. Nah, di harian ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya bonus ajak orang atau bonus sponsor, ya. Kemudian ada yang namanya bonus pass up, ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya bonus pairing. Nah, bonus bulanan saya tidak jelaskan ya. Nah, saya akan jelaskan bonus yang terakhir, bonus ranking atau tahunan. Nah, teman-teman, tadi kan saya lihat sendiri. Di bulan pertama saya dapat 24. Di bulan kedua saya dapat 42 juta. Nah, di bulan ketiga saya dapat 93 juta. Betul ya? Nah, di bulan pertama tadi saya closing berapa orang? 10 orang. Di bulan kedua 11 orang. Tapi tak tulis 10 aja ya, supaya bulat angkanya. Nah, di bulan ketiga saya sudah tidak ngajak orang. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa nggak hanya ngajak 20 orang, tapi bulan ketiga tembus 93 juta? Nah, di sini teman-teman harus mengerti. Biasanya kalau member baru, karena dia melihat produk ini adalah produk kesehatan, maka biasanya kebiasaan orang yang belum mengerti kalau ini ada uangnya, mereka pasti akan sharing-sharing mengenai produknya ke orang-orang yang sakit. Nah, contoh, misalkan saya ya, cari orang yang sakit. Misalkan, kebetulan orang pertama saya, misalkan dia sakit stroke ya. Sakit stroke, minum suplemen SOP, butuh waktu sembuh, sehat, 3 bulan. Nah, 3 bulan pada waktu dia sehat, sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa telepon. Nah, pertanyaan saya, pada waktu dia sudah kondisi sehat, dia pasti akan cerita ke siapa, teman-teman? Jawabannya, dia pasti akan cerita ke orang yang sama persis kondisinya seperti dia. Jadi dia pasti akan cerita kemana? Ke orang-orang yang sakit juga, ya kan? Nah, si A ini kebetulan dapat orang yang sakit, si B. Si B juga sakit, misalkan ada kondisi stroke juga. Nah, pertanyaan saya, si B juga perlu waktu untuk sehat. Mungkin dia beda karena badannya beda ya. Dia butuh waktu 4 bulan sampai 5 bulan. Sehat lagi si B, dia juga pasti akan duplikasi cara yang sama. Sakit akan duplikasi cari orang yang sakit. Seterusnya, teman-teman. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak mungkin akan terjadi percepatan income. Ya. Nah,
Kenapa kok saya bisa terjadi percepatan income luar biasa? Jawabannya satu. Saya ajak 20 orang ini, kriterianya hanya ada 5. Yang pertama, poin yang paling penting, teman-teman cari orang yang sehat. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, cari orang-orang yang suka duit, doyan duit. Nah, kalau suka duit, ini pertanyaan saya, orang menengah atas, menengah bawah, pasti rata-rata kalau dengar yang namanya duit, mereka pasti akan antusias. Nah, poin yang ketiga, apa itu? Bisa jadi orang itu sama kayak saya, dalam kondisi kepepet uang. Nah, kalau kita dapat orang yang kepepet uang ya, dan dia klik dengan bisnis ini, dia pasti akan lari kenceng, tidak akan toleh kiri kanan. Karena dia dikejar oleh hutang. Paham ya? Nah, poin yang keempat apa itu? Nah, selain suka uang, kepepet uang, juga orang itu harus mau bekerja. Doyan duit toh, tapi tidak mau kerja juga percuma. Nah, poin yang terakhir paling penting ya. Poin terakhir yang paling penting apa itu? Attitude-nya harus bagus. Ya, attitude-nya harus bagus. Kita bicara mengenai apa ini? Bisnis AFC ini kan bisnis people, di mana bisnis hubungan dengan orang, memenangkan hati orang, supaya dia juga bergerak di AFC sama-sama dengan kita. Nah, kalau orang itu attitude-nya tidak bagus, pertanyaan saya, mereka pasti akan suka dengan yang namanya komplain. Nah, kalau saya tiap hari komplain, otomatis gimana? Energi positif saya pasti akan berkurang dengan sendirinya, karena efek dari komplainnya orang tersebut. Jadi, attitude ini memegang peranan paling penting ya. Usahakan cari orang yang positif. Nah, terus teman-teman tadi kan bilang, kalau kita bicara mengenai MLM, itu bicara cari orang, ya. Nah, di sini saya ajari teman-teman ya, saya tidak nyuruh teman-teman cari orang. Karena kalau kita ngomong cari orang, otomatis yang terlintas di otak kita, apa itu? Pasti sulit. Cari sopo. Ya kan? Cari orang siapa? Pasti akan sulit sekali. Jadi saya tidak mengajarkan teman-teman untuk cari orang di bisnis AFC. Tapi kata-kata cari orang ini, saya ganti dengan apa ini? Ajak orang. Nah, ajak orang. Ajak orang untuk apa? Ajak orang untuk sehat, dan ajak orang untuk sembuh. Kok sembuh? Sukses. Nah, pertanyaannya, apa bedanya cari sama ajak? Beda. Contoh, saya punya anak usia 5 tahun. Anak saya mungkin sakit ya. Nah, pada waktu anak sakit, kita sebagai orang tua, pasti akan nge-push supaya anak itu sehat. Ya kan? Nah, demikian pula pada waktu teman-teman cerita, ya, ngajak orang supaya orang itu sehat, kita tahu orang itu calon customer kita kondisi sakit. Anggap calon customer ini sebagai anak saya. Anggap calon customer ini sebagai saudara saya. Di mana saya punya kepentingan untuk orang itu supaya sehat. Maka pada waktu saya presentasi ke orang itu, saya akan mengeluarkan potensi saya, kemampuan saya, semaksimal mungkin. Powerful. Untuk apa? Untuk supaya orang itu closing. Jadi power closingnya bukan lagi di tangan orang itu, tapi power closingnya ada di siapa? Ada di saya. Karena saya kepingin orang itu sembuh. Karena saya kepingin orang itu sehat. Karena saya tahu, pada waktu orang itu konsumsi produk kita, orang itu pasti akan terberkati sehat. Gitu loh. Jadi beda ya. Demikian pula pada waktu teman-teman ajak orang untuk sukses, sama tujuan kita untuk mengajak mereka diberkati secara finansial. Karena kita tahu kondisinya dia lagi butuh uang. Saya, leader saya, sudah diberkati di AFC. Saya tahu bisnis AFC luar biasa keren dan bisa bantu banyak orang. Berarti tujuan kita datang ke orang untuk presentasi bisnis, itu tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa di AFC ini ada peluang penghasilan yang luar biasa besar. Gitu loh. Jadi kita datang konsepnya bukan untuk apa? Bukan untuk ambil uangnya orang itu. Bukan untuk jualan barang ke orang itu. Bukan untuk dapat komisi dari orang itu. Tapi tujuan kita datang ke mereka apa itu? Tujuan kita datang untuk menyadarkan bahwa dengan konsumsi produk ini, dia bisa sehat. Dengan join di bisnis ini, dia bisa terberkati. Jadi pertanyaan saya, ngajak 20 orang itu gampang atau sulit? Ya jawabannya adalah gampang. Berarti orang yang diajak siapa? Dia 20 orang yang ada di terdekat dengan saya. Ya kan? Kalau kita ingin sukses ya, orang terdekat di saya, ya pasti saya akan ajak. Saya 20 orang ini, saya juga orang-orang yang ada di sekitar saya loh. Saya tidak ngajak orang-orang yang tidak kenal.
saya ngajak orang-orang di sekitar saya. Karena pada waktu saya tahu, saya bisa sukses di sini, demikian pula pada waktu saya ngajak orang-orang terdekat saya, mereka juga bisa sukses. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman. Nah, jadi periode 10-10 ini, 2 bulan pertama, teman-teman fokus kemana? Fokus ke bonus sponsor dan bonus pass up. Nah, masuk bulan ketiga dan seterusnya, teman-teman tidak boleh lagi namanya ajak orang, prospek orang sendiri pribadi tidak boleh. Tapi teman-teman ganti dengan apa? Fokus ke bonus pairing dan bonus ranking. Jadi mulai dari bulan ketiga sampai hari ini, kebanyakan saya lebih fokus ke bantu tim. Sehingga saya dapat konichiwa tiap hari, itu bukan dari bonus sponsor dan dari bonus pass up, tapi dari bonus pairing dan bonus ranking. Karena inti dari bisnis ini adalah bonus pairing dan bonus ranking. Nah, pertanyaannya, untuk ajak orang ke sini, itu cara joinnya gimana? Nah, di kita ada 3 paket pilihan. Yang pertama adalah paket Ruby. Nah, yang kedua adalah paket Safir. Nah, yang ketiga adalah paket Diamond. Ya, di mana Ruby itu 1 paket, Safir itu 3 paket, Diamond itu 6 paket. Ya. Nah, di sini, kalau Ruby itu 2 box, Safir 6 box, nah Diamond 12 box. Ya. Ini boleh kombinasi ya. Boleh kombinasi SOP, USU, dan seterusnya. Nah, di sini saya kasih catatan ke teman-teman ya. Saya tidak ngajari teman-teman untuk jadi sales obat. Saya tidak ngajak teman-teman di sini mendengarkan presentasi saya untuk jualan obat. Karena pada waktu teman-teman mendengar kata-kata jualan, mendengar kata-kata ini ya, kalau kita fokusnya ke jualan, pasti identik dengan apa? Harga per box atau harga per paket. Ini pasti identik dengan ini. Nah, kalau teman-teman identik dengan ini, ya, pasti akan dengan kondisi pandemi COVID seperti sekarang, pasti mereka akan bilang apa? Loh, produkmu keren, tapi aku nggak punya duit. Harganya mahal, gitu loh. Pasti teman-teman akan terbentur dengan hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang posisinya lagi kosong, ya. Kalau teman-teman fokus ke orang yang sakit, jualan harga per box, jualan harga per paket, pasti akan kebentur dengan stok kosong. Pasti akan, mulutnya akan, apa itu? Marah-marah karena mana ini stokku gitu loh. Nah, tapi kalau teman-teman harga per box, harga per paket ini diganti dengan apa? Ini loh, kita bicara dengan modal, ya. Kalau kita bicara modal, berarti ada kata-kata BEP-nya kapan? Potensi penghasilannya berapa dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi teman-teman harus tahu, Ruby itu modalnya dari 3,3 sampai dengan 3,5. Nah, pada waktu teman-teman join Ruby, ini potensi penghasilannya dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, itu bisa tembus 25 juta sampai dengan 45 juta. Di sini kita diajari loh, mengubah modal 3,3 menjadi 25 sampai 45. Ini bisa terjadi, tapi syaratnya satu. Apa itu? Ikuti apa yang diarahkan dengan leader. Ya, kalau leader ngomong, ajak 10 orang, ya lakukan. Ikut training, ya lakukan, gitu loh. Apa itu join Zoom, ya lakukan. Ya, saya punya downline ya, saya punya downline yang sudah join di bulan Agustus tahun lalu, join tapi tidak jalan sampai bulan Maret. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak jalan? Nah, karena yang ada di otaknya jualan obat, ya, ngajak orang apa jualan harga per box, harga per paket, gitu loh. Nah, jadi pada waktu itu dia sudah kerja di asuransi. Nah, dia bilang, loh aku ngapain harus kesel-kesel cari orang jualan harga per box, jualan harga per paket. Mau kerjaan asuransiku aja sudah menghasilkan uang sedemikian rupa, oke, gitu loh. Lala pokok harus kesel-kesel jualan lagi. Nah, pada waktu itu bulan Maret di kondisi pandemi, tapi belum terjadi PSBB, saya kebetulan ketemu sama Pak Eka, sama saya, sama dia di GM3. Nah, saya akan pada waktu itu saya jelaskan, nanti penjelasan saya ini yang di poin ketiga ya, gimana caranya dapat 100 juta. Setelah dengar penjelasan saya di gimana caranya 3 bulan dapat 100 juta, dia langsung bilang apa? Loh, mek ini tok caranya. Lah, kalau seperti kayak gini, kenapa kamu tidak jelaskan dari awal? Karena persepsiku itu harus jualan
obat, capek-capek, harus kesel-kesel lagi gitu loh. Jadi setelah dia ngerti caranya seperti itu aja, dia lakukan dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sampai hari ini, kurang lebih berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ya. 5 bulan kurang lebih penghasilannya sudah tembus 40 sampai 60 juta per bulan. Ya, 40 sampai 60 juta per bulan. Plus dia sudah hampir posisi Ronin. Tak tanyai, loh, terus gimana dengan kerjaanmu? Asuransi. Ya wes bro, ya fokus ke ini aja yang gampang. Nah gitu loh. Ya jadi teman-teman jangan lagi jualan harga per box atau harga per paket. Tapi kata-kata harga per box, harga per paket diganti menjadi apa? Diganti menjadi modal plus potensi penghasilan. Ya. Nah di sini Ruby itu potensi penghasilannya adalah 25 juta sampai 45 juta. Nah kalau kita bicara mengenai Safir, itu modalnya berapa? Dari 9,9 sampai dengan 10,5. Tapi potensi penghasilannya luar biasa keren. Ini dari 45 juta sampai 65 juta per bulan. Ya, 60 juta kok, 65. 60 juta per bulan. Nah, apalagi kalau Diamond. Pada waktu itu saya langsung join Diamond ya. Join Diamond ini, saya modalnya hanya 19,8 sampai dengan 21 juta. Ya, tapi potensi penghasilannya ini 75 juta sampai 100 juta loh. Ya, jadi kan tadi saya sebut ya, bulan ketiga saya tembus 93. Berarti kan benar, dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, kalau teman-teman lakukan, itu bisa tembus sampai 100 juta. Dengan modal 20 juta. Jadi di sini, teman-teman diajari caranya mengubah uang dari 3,3 sampai 21 juta menjadi potensi penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta. Caranya gimana? Ikuti apa yang diarahkan leader. Gitu. Sampai sini gampang ya. Nah, ini adalah cara joinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini adalah poin kedua ya. Kita bicara mengenai bonus dan cara join. Nah, saya akan jelaskan mengenai 4 bonus. 4 bonus cepat ya. Nah, bonus yang pertama adalah bonus sponsor. Kalau Ruby, itu bonus sponsornya 300.000. Kalau Diamond, bonus sponsornya adalah 550.000. Nah, ketika saya posisi Ruby, saya ajak 2 orang, Ruby dan Diamond, ya. Ruby bonus sponsornya kan 300. Nah, Ruby tadi kan 1 paket ya, Diamond 6 paket. Nah, Ruby ajak Ruby, berarti saya dapat berapa ini? Saya dapat 300 kali 1. 1 ini dari jumlah paketnya ya. Nah, ketika saya ngajak Diamond, berarti saya ini, berapa ini bonusnya? 300.000 dikalikan dengan 6. 6 adalah faktor jumlah paket. Berarti saya langsung dapat bonus berapa ini? Langsung dapat bonus 2,1 juta. Ya. Nah, ketika saya posisi Ruby, saya closing 2 orang, ya, Ruby dan Diamond, hari itu juga jam 1 pagi, jadi saya closing siang ya, malamnya jam 1 pagi, saya langsung ditransferi komisi. Nggak pakai lama, teman-teman. Tapi kalau masuk ke rekening, H+2, ya, besok lusanya. Nah, ini kalau kita posisi Ruby. Tapi kalau saya posisi Diamond, sama-sama ngajak Ruby dan Diamond, maka bonus saya berapa ini? Yang pertama, saya dapat 550 kali 1. Yang kedua, saya dapat 550 kali 6. Nah, dari sini, kalau saya posisi Diamond ya, saya dapat total 3,85 juta. Coba dilihat ya. Ruby hanya dapat 2,1, Diamond dapat 3,85. Di sini, selisihnya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman kepingin luar biasa kenceng, ya saya sarankan teman-teman join Diamond. Ya. Nah ini adalah bonus sponsor, di mana bonus sponsor ini dikejar di 2 bulan pertama. Fokus kita di 2 bulan pertama. Paham ya? Nah, setelah bonus sponsor ada namanya bonus pass up, teman-teman. Bonus pass up ini juga dikejar di 2 bulan pertama. Ya, maksudnya gimana? Nah, bonus pass up ini hanya diberikan kalau kita posisi Diamond. Di luar Diamond berarti posisi Ruby dan posisi Safir tidak dapat yang namanya bonus pass up. Paham ya? Nah, contohnya bonus pass up itu seperti apa ini? Saya posisi Diamond. Saya ajak orang pertama, dia join Ruby. Nah, orang pertama saya ini, dia coba prospek ke temennya, langsung closing, join Ruby juga. Nah, Ruby, ajak Ruby, dapat bonus berapa tadi?
300.000 ya. Nah, perusahaan pasti akan mengeluarkan sejumlah uang sebesar berapa? Sebesar diamond ajak ruby. Diamond ajak ruby ini berapa ini? 550. Perusahaan kasih 550, tapi yang diberikan ke ruby yang saya ajak ini, ruby 1 ya, dia hanya terima 300.000. Nah, berarti kan pertanyaannya ada sisa 250. Nah, 250-nya ini dikasih ke siapa? Nah, jawabannya adalah dikasih ke diamond terdekat yang merekrut. Jadi dikasih ke saya, teman-teman. Sebesar berapa ini? Sebesar 250.000. Si ruby 1 hanya dapat 300. Yang prospek adalah ruby 1. Saya duduk diam di rumah, saya dapat namanya bonus pass up sebesar berapa ini? 250.000. Nah, bayangkan ya, kalau ruby satunya ini nggak upgrade, tapi tiba-tiba ruby rekrutannya, dia upgrade ke diamond. Nah, berarti kan dia nambah 5 paket ya. Ruby tadi kan 1 paket, diamond kan 6 paket. Dia upgrade berarti dia nambah 5 paket. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, saya dapat lagi bonus pass up sebesar berapa itu? Sebesar 250.000 dikalikan dengan 5 selisihnya. Dia, si ruby 1, dapat bonus sebesar berapa? Sebesar 300.000 dikalikan dengan 5. Gini. Jadi ruby 1 hanya dapat 1,5 juta. Saya dapat sisanya, teman-teman. Nah, sampai sini, ada yang mau tanyakan enggak, teman-teman? Ya, bonus pass up ini juga dikejar di 2 bulan pertama ya. Jadi bonus pertama yang dikejar di 2 bulan pertama adalah bonus sponsor. Bonus kedua adalah bonus pass up. Nah, tapi inti dari bisnis ini itu sebenarnya ada di bonus pairing dan bonus ranking. Ya. Masuknya gimana ini? Nah, kita ya bonus ini kena potong pajak, Pak. Nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi bonus pairing dan bonus ranking ini masuknya gimana? Bentar. Pairing dan ranking ya. Nah, contoh, bonus pairingnya ruby itu adalah 150.000. Nah, bonus pairingnya diamond itu adalah 300.000. Padahal inti dari bisnis ini adalah bonus pairing dan bonus ranking ya. Berarti kalau teman-teman kepingin cepat income-nya, otomatis saya sarankan teman-teman join diamond. Karena bisa dilihat ya, selisihnya 2 kali lipat. Nah, contoh, saya posisi diamond, saya ajak 2 orang, kiri dan kanan. Yang pertama join ruby, yang kedua join diamond. Nah, bonus pairingnya diamond itu 300.000. Ruby tadi kan 1 paket ya, diamond itu 6 paket. Nah, karena kita sistemnya binary, pindah kiri dan pindah kanan, maka kita dapat bonus pairingnya adalah ketika jumlah paket kiri ketemu jumlah paket kanan. Maksudnya gimana ini? Ibaratnya gini loh, kiri saya ini adalah ada cewek, kanan saya adalah cowok. Nah, di sini ada 1 cewek ketemu 6 cowok. Nah, yang menjadi pasangan berapa orang, teman-teman? Yang menjadi pasangan kan pasti 1 orang ya. Berarti bonus pairing saya berapa ini? 300.000 dikalikan dengan 1. Ya. Sehingga saya dapat hari pertama 300.000. Nah, sudah diambil 1, maka 1 ceweknya hilang. Nah, yang cowok tinggal sisa 5. Nah, 5 cowok ini nyimpen di sistem, teman-teman. Nggak mungkin hilang, nggak mungkin hangus. Ya. Kalau misalkan si ruby di bawah saya, dia ajak orang, Safir tadi kan 3 paket ya. Nah, berarti di sini gimana? Ada 3 cewek, ketemu 5 cowok. Yang terjadi pasangan berapa orang? Yang menjadi pasangan pasti 3 orang. Karena ada 3 cewek, ketemu 5 cowok. Berarti bonus pasangan saya berapa ini? 300.000 dikalikan dengan 3. Hari kedua saya dapat 900.000. Nah, sudah diambil 3, maka yang di kiri 0, yang di kanan sisa 2. Betul ya, paham ya? Nah, tiba-tiba di kiri saya, dia closing lagi Safir. Safir 3 paket, di kanan masih ada 2. Berarti ada 3 cewek, ketemu 2 cowok. Yang terjadi pasangan berapa orang nih? Nah, yang terjadi pasangan adalah 2 orang. 300.000 kali 2. Sehingga hari ketiga saya dapat 600.000. Nah, di kanan dipotong 2 habis ya. Di kiri tinggal 1. Nah, hari keempat diamond di bawah saya, dia closing diamond. Berarti di kanan ada 6 cowok,
di kiri tinggal satu cewek. Tapi di hari itu juga, Ruby di bawah saya, dia upgrade ke posisi diamond. Berarti dia nambah 5 paket. 1 ditambah 5 paket, berarti ada 6 cewek, ketemu 6 cowok. Nah, terjadilah 6 pasang. Berarti bonus pasangan saya, 300.000 kali 6. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau kita punya tim ke bawahnya banyak sekali, besar sekali, nah ini bonus pairingnya terjadi tiap hari, dan itu besar sekali teman-teman. Nah, bonus pairing Pak Eka dan saya itu lebih di atas 8 juta per bulan, 8 juta per hari. Jadi kalau saya 8 sampai 12, kalau Pak Eka itu 15 sampai 22 per hari loh. Nggak ngajak orang lagi, tapi fokus yang namanya bonus pairing teman-teman. Jadi inti dari bisnis ini adalah bonus pairing. Nah, selain bonus pairing, inti dari bisnisnya apa? Ada lagi yang namanya bonus ranking. Nah, bonus ranking ini seperti apa? Ini loh. Tadi hari pertama kan saya dapat 1 pairing. Hari kedua saya dapat 3 pairing. Hari ketiga saya dapat 2 pairing. Hari keempat saya dapat 6 pairing. Nah, pairing tiap hari ini dijumlah dalam waktu 1 tahun. Nah, 1 tahunnya kapan? Periodenya 1 Oktober sampai 25 September. Ya. Periode 1 tahunnya dari 1 Oktober sampai 25 September. Kalau terjadi sejumlah target, ya, teman-teman dapat lagi yang namanya bonus ranking. Besarnya berapa ini? Besarnya dari 5 juta sampai dengan 3M. Ini besar sekali, teman-teman. Jadi, fokus dari bisnis ini adalah bonus pairing dan bonus ranking. Bonus ranking ini adalah akumulasi pairing tiap hari. Dalam 1 tahun, periodenya dari 1 Oktober sampai 25 September. Nah, angkanya dari 5 juta sampai 3M. Ya, jadi, inti dari bisnis ini sejak bulan ketiga sampai seterusnya, kita fokus ke bonus pairing dan bonus ranking. Gitu, teman-teman. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai bonus sponsor ya, bonus pass up, bonus pairing, dan bonus ranking. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Saya mau tanya tentang bonus pass up, bisa sampai di kedalamannya itu kok bisa dijelaskan. Kalau yang di bawahnya tadi naik diamond, jadi gimana itu yang di atas nggak dapat selisih dari itu lagi? Oke. Bonus pass up itu seperti ini, teman-teman. Jadi saya posisi diamond ya. Saya ajak orang pertama join Ruby. Nah, ini adalah rekrutan saya. Nah, si Ruby ini ajak orang kedua, dia juga join Ruby. Atau kalau saya ngomong join diamond lah ya. Join diamond aja. Jangan join Ruby. Nah, kemudian ada diamond lagi ngajak Ruby. Jadi, diamond ngajak Ruby 1 rekrutan saya. Nah, Ruby 1 ngajak diamond. Nah, ini adalah rekrutan Ruby 1. Nah, pertanyaan saya, ini sebelum masuk ke yang bawah ya. Sebelum masuk yang ke bawah, nah, saya ingin jelaskan ke teman-teman. Nah, berarti bonus pass up saya berapa ini? Si Ruby 1 ajak diamond, dia kan dapat komisi berapa tadi? 300.000 dikalikan dengan 6, betul ya? Nah, padahal perusahaan akan kasih bonus sebesar berapa, teman-teman? Diamond ajak diamond. Itu sebesar 550 dikalikan dengan 6. Nah, di sini kan ada selisih nih. Selisih berapa ini? 250 ya, dikalikan dengan 6. Nah, selisihnya ini yang masuk ke saya. Nah, tapi kalau si Ruby 1 ini, dia sebelum diamond ini, dia sudah upgrade ke diamond, ya. Si Ruby 1 ini sebelum diamondnya masuk, dia langsung upgrade ke diamond, ya. Nah, dia langsung upgrade ke diamond kayak gini. Ya. Nah, pertanyaan saya dapat bonus pass up enggak, teman-teman? Jadi Ruby 1, saya dapat Ruby 1, kemudian Ruby 1, karena dia tahu, dia ngajak orang diamond, dia langsung upgrade ke diamond. Nah, pertanyaan saya dapat bonus pass up enggak ini? Dapat enggak, teman-teman? Tidak. Jadi sebelum, kenapa? Tidak dapat ya, Pak ya? Tidak dapat, karena dia sudah dipotong di sini. Ya, jadi sebelum masuk pass up ke atas,
dia sudah upgrade duluan. Jadi bonusnya langsung masuk ke dia semua. Paham ya? Tapi kok seandainya kan ini yang paling atas itu tuh dia kan sponsori orang, pasti kan naruhnya di bawah lagi. Di bawah lagi, misalnya di bawah yang lapisan yang ke ya, Pak. Kasih contoh yang aja. Paling atas contohnya saya tuh paling atas tuh diamond kan, terus lapisan pertama terus? itu ruby, terus di bawahnya lagi ruby, tapi yang lapisan kedua itu kan upgrade tuh diamond. Jadi kan saya sudah tidak dapat lagi tuh selisih dari dapat bonus pas up, sudah tidak dapat lagi. Ini upgrade ke diamond. Nah, terus yang nomor 2 upgrade ke diamond, yang lapisan kedua itu upgrade ke diamond, berarti kan saya tidak dapat bonus pas up tuh. Kalau lapisan ketiga kan itu ruby kan, si ruby ini kan belum upgrade ke diamond tuh. Ruby 1 ini upgrade ke diamond belum? Yang ruby upgrade ke diamond, upgrade diamond. Yang ruby 1 di bawah saya upgrade diamond. Sini. Ruby 1 upgrade diamond. Nah, terus habis itu berarti kan dia tidak yang saya tidak dapat bonus pas up kan sama ruby 2 itu. Dapat. Iya, enggak dapat bonus pas up karena kan sudah diambil ruby 1. Tanyakan, yang saya tanyakan, saya kan kalau closing orang lagi pasti naruhnya di ruby, di bawah ruby 2 misalnya. Dia gabung ruby. Nah, itu saya bagaimana dapat nggak bonus pas up kalau yang bonus kalau itu sponsornya saya sendiri gitu. Loh, kalau sponsornya ibu sendiri, nah ada dong namanya bonus pas up. Bonus pas up itu kan selisih bonus sponsor dari rekrutan bawah kita. Ini yang ibu dapat apa ini? Kan langsung bonus sponsor. Karena kan yang ngajak ibu sendiri. Terus yang di bawahnya, yang R3 itu juga dapat ruby juga. Saya dapat nggak? R3 itu loh, closing kan orang R4 dong? ruby. Ini ruby. Nah, R3 itu kan R3-nya yang sponsori R4. Nah, ruby yang dapat bonus pas up itu yang mana kok? R1 atau saya? Ya. Ibu. Karena kan yang ngajak R3 siapa? Saya. Nah, ibu yang dapat. Kecuali R3-nya ini bukan dari ibu, tapi dari R1. Oh, begitu. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, berarti yang dapat siapa? Yang dapat adalah R1. Iya. Ngerti ya? Ngerti kok. Oke. Ada lagi yang mau tanya mengenai bonus? Jadi teman-teman fokusnya malam. Ya. Malam, Pak Bobi. Ya. Pak Bobi, saya Edi bisa tanya kembali yang di bonus pairing ya Pak Bobi? Iya. Gimana Pak? Mungkin bisa dikembali ke gambar yang pairing tadi Pak Bobi? Sudah dihapus Pak. Sudah dihapus ya? Udah nggak apa-apa Pak Bobi? Iya. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan tadi gambar Pak Bobi kan yang paling atas itu kan diamond ya? Ini kalau digambarkan ruby Pak. Kalau ruby ini yang paling atas ruby. Yang Pak. atas ruby. Gimana Pak? Sama. Berarti kalau gini bonusnya berapa ini? 150 dikalikan dengan 1 Pak. Iya. Karena ruby kan 1 paket, diamond 6 paket. Pertanyaan saya kalau misalkan di bawah ruby yang kedua ini dia bawain lagi, dan di bawah diamond ini ada bawain lagi, itu kan udah 2 kali pairing ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan yang paling atas ruby ini setelah berjalan misalkan 4 hari atau seminggu dia udah ada beberapa pairing, terus si ruby yang paling atas ini upgrade ke diamond. Diamond, betul. Kalau kejadiannya seperti ini, pairing yang pertama dan kedua itu ada selisihnya, ada dapat nggak Pak? Yang paling? Ya sudah, hilang berarti yang pertama sama. Oh gitu. Oke ya. Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ya. Nah, saya akan tadi penjelasan mengenai bonus ya. Nah, saya akan ajarkan teman-teman penjelasan mengenai ini. Ini poin yang paling penting.
Nah, saya sarankan teman-teman fokus ke poin yang ketiga ini ya, karena saya akan ajarkan gimana caranya 3 bulan teman-teman bisa dapat income minimal 25 juta sampai 100 juta. Tergantung teman-teman joinnya apa. Ya. Nah, saya akan bahas. Nah, syarat pertama, kalau teman-teman kepingin dapat income 25 juta, nah syarat pertama, teman-teman join Ruby. Tapi kalau teman-teman kepingin dapat income 100 juta, syarat pertama, teman-teman join Diamond. Ya. Jadi saya akan jelaskan yang 100 juta ya. Supaya teman-teman bisa dapat 100 juta dalam waktu 3 bulan, syarat pertamanya, teman-teman segera join. Ya. Posisi apa? Posisi Diamond. Nah, terus pertanyaannya gimana? Kalau misalkan saya bisanya cuma Ruby. Terus, gimana hasilnya? Jadi, nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita bisanya hanya Ruby dulu, nah teman-teman pelan-pelan upgrade ke posisi Diamond. Nah, ini upgrade-nya tanpa batas waktu ya. Kapanpun teman-teman bisa upgrade. Hanya tinggal nambah selisihnya. Nah, terus, bisa nggak kalau kita join dulu Ruby, kemudian dapat 100 juta per bulan? Bisa. Contohnya sudah ada di tim saya. Jadi saya punya contoh tim saya join Ruby itu dalam kondisi 4 bulan. Karena dia tidak punya uang ya. Kondisi 4 bulan itu dia posisi Ruby. Nah, tapi masuk bulan kelima dia upgrade ke Diamond. Nah, hari ini 11 bulan join di IC ya. Bulan kemarin dia tembus 100 juta, bulan ini tembus 120 juta lebih. Banyak dalam waktu 11 bulan. Jadi kalau teman-teman kepingin punya uangnya hanya Ruby, tidak masalah. Tapi cepat-cepat upgrade ke posisi Diamond. Nah, tapi cara yang terbaik kalau teman-teman kepingin dapat income seperti yang saya alami dan leader-leader alami, ya teman-teman usahakan join posisi Diamond. Itulah syarat pertama. Nah, syarat kedua, supaya teman-teman bisa dapat income 100 juta per bulan, itu syarat keduanya adalah minimal ajak orang bulan pertama 10 dan minimal ajak orang bulan kedua 10. Berarti total ada 20 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, 20 orang ini ditaruh kemana? Karena kita sistemnya binari ya. Binari itu singkatan dari bina kiri, bina kanan. Maka hanya ada 2 jalur. Jalur kiri ketemu jalur kanan. Nah, berarti orang pertama saya ditaruh mana? Ditaruh kiri. Orang kedua saya ditaruh kanan. Orang ketiga saya ditaruh kiri. Orang keempat saya ditaruh kanan. Pokoknya kiri terluar dan kanan terluar. Yang dalam perlu diisi, teman-teman? Tidak perlu diisi. Yang dalam tugasnya siapa? Yang dalam adalah tugasnya mereka sendiri. Jadi intinya gimana teman-teman? Intinya ada orang 10 orang di kiri dan ada orang 10 orang di kanan. Sampai sini paham? Jadi 20 orang ini intinya gimana? Ada orang 10 di kiri dan ada orang 10 di kanan. Nah, demikian pula nomor 1. Kalau 1 closing, dia pasti akan ajak di kiri, di kanan, supaya dia dapat pairing ya. Closing lagi di mana? Di kiri. Closing lagi di mana? Di kanan. Closing lagi di mana? Di sini. Ya. Di mana lagi closing? Di sini. Dan seterusnya. Intinya juga sama. Ciptakan 10 kiri dan ciptakan 10 kanan. Demikian pula nomor 2. Nomor 2 juga sama. Kanan, kiri, gini ya. Nah. Dan seterusnya. Intinya juga 10 kiri, 10 kanan. Nomor 3 juga sama. 3A, ya. 3A di sini, ya. Salah ini. 3A di situ, kemudian 3B di sini. Kemudian 3C di sini. 3D di sini. Dan seterusnya. Dia juga sama. 10 kiri, 10 kanan. Sampai sini, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya enggak mengenai syarat kedua? 10 kiri, 10 kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya ada closing kelima, berarti kan orang kelima saya, berarti kan saya sampai keempat ya. Orang kelima saya ditaruh mana, teman-teman? Ditaruh bawahnya 3D, 3C, 1F, 2C, atau 2B? Ayo, boleh jawab. Orang kelima saya ditaruh mana, teman-teman? Taruh mana ini? 3D, 3C, 1F, 2C, atau 2B? 2B. Ya, 2B. Ini nomor 3D. 3D. 6. Ya. Dan seterusnya, teman-teman.
Intinya 10 kiri, 10 kanan terluar. Jangan sampai teman-teman isi yang dalam. Ya. Nah, kalau sudah 10 kiri, 10 kanan, sudah terbentuk, nah secara otomatis, dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, teman-teman akan tercipta 30 kedalaman. 30 kedalaman ini maksudnya gimana? Ini loh. Dari saya, diamond ya, ke 1 itu adalah kedalaman pertama saya. 1 ke 3, kedalaman kedua saya. 3 ke 1B, kedalaman ketiga saya. 1B ke 1E, kedalaman keempat. 1E ke 3B, kedalaman kelima. Kedalaman ke-6, kedalaman ke-7, dan seterusnya. Ya, jadi pertanyaan saya, yang menciptakan 30 kedalaman, kiri dan kanan ini, saya sendiri atau semua orang? Saya sendiri atau semua orang yang ada di kiri saya dan di kanan saya? Jawabannya apa, teman-teman? Saya sendiri, kerja sendiri, atau semua orang? Semua orang ya? Semua. Jadi pertanyaan saya, kalau semua orang yang kerja untuk menciptakan 30 kedalaman, berarti untuk menciptakan 30 kedalaman ini, gampang atau gampang? Jawabannya adalah gampang banget, karena tidak ada pilihan sulit. Ya. Jadi jawabannya adalah gampang banget. Nah, pada waktu sudah tercipta 30 kedalaman, secara otomatis teman-teman pasti ada member di kiri 250, di kanan 250. Ya. Nah, teman-teman tahu hukum Pareto 80 berbanding 20. 80% dari 250 mereka tidak aktif. Mereka hanya terdaftar sebagai member. Tapi hanya ada 20% yang aktif dari 250 orang. Berarti ada berapa orang ini? Ada 50 orang kiri saya aktif, ketemu 50 orang kanan saya aktif. Nah, setiap hari mereka closingnya cuma 20%. Berarti yang closing ada berapa orang? Ada 10 kiri, ketemu 10 kanan. Nah, 10 kiri, 10 kanan ini closingnya hanya ruby semua. Berarti ada berapa pasang nih? Ada 10 paket kiri, ketemu 10 paket kanan. 10 cewek kiri, ketemu 10 cowok kanan. Berarti yang menjadi pasangan berapa orang? 10 orang. Kalau saya posisi diamond, ya, posisi bonus pairing saya 300.000 dikalikan dengan 10, berarti tiap hari saya dapat 3 juta, teman-teman. Dikalikan dengan 30 hari, berarti per bulan saya dapat 90 juta. Kalau saya posisi ruby, 150.000 pairing saya, kalikan dengan 10, berarti per hari saya dapat 1,5 juta. Disebulankan, berarti saya dapat 45 juta. Coba dilihat. Modalnya hanya 3,3. Modalnya hanya 20-an juta. Ya. Syaratnya 1, segera join. Syarat kedua, ajak 10 orang terdekat kita, secara otomatis akan menciptakan 30 kedalaman kiri dan kanan. Kalau ini sudah terjadi, pasti income kita tiap bulan, kalau diamond, 90 juta. Kalau ruby, 45 juta. Gampang sekali caranya. Tinggal ikuti duplikasi. Cara ini sudah dilakukan Pak Budi Darwin, diajarkan ke Pak Eka, diajarkan ke saya, diajarkan ke tim. Hari ini tadi saya ada LOP di Kediri ya. Ada kesaksian dari tim saya di Kediri. Hanya dia join itu benar-benar jalan itu mulai bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah dia tadi cerita, ditunjukkan di di webnya ya. Total member dia itu ada 480 dalam waktu 3 bulan setengah. Berarti cerita saya benar nggak, teman-teman? Cerita saya benar. Dia ngajak 22 orang totalnya. Hari ini, 3 bulan setengah, income dia sudah di atas 70 juta per bulan. Ya, 3 bulan setengah loh, 70 juta. Berarti kan ini menuju ke 6 bulan. Maksimum 6 bulan, kalau teman-teman ikuti acara seperti ini, pasti tembus 100 juta. Gampang sekali. Nanti saya ajarkan. Duplikasinya seperti apa? Duplikasinya lewat mana? Nanti saya akan ajarkan. Nah, sampai dengan di sini, poin yang ketiga ya. Teman-teman ada yang mau tanyakan enggak? Mengenai strategi 3 bulan 100 juta. Ada yang mau tanyakan? Aku mau ke Bobby. Ya. Dengan Kevin. Bobby, tanya, ini pasif income-nya ini perhitungannya berdasarkan memang transaksi yang terus-menerus ada rekrut dari bawah-bawah kita kan ya?
Iya, betul. Apalagi ya tadi. Yaudah itu. Lalu ini contohnya gini, teman-teman. Ya boleh. Ya, apa? Ya. Lanjut aja. Oh, aku lagi. Sama itu nyambung kok. Ini kan ada bonus tahunan yang sampai yang kayak Toreda, Bushido itu kan hitungnya dari PER. Itu PER itu intinya perhitungan akumulasi dari bawahnya kita menyeluruh kan. Pokok kita pernah rekrut siapa terus bawah-bawahnya sampai paling bawah banget itu diakumulasikan setahun ya. Betul. Iya. Oh, oke kok. Ngerti ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Strategi 3 bulan 1 juta ini teman-teman bisa lihat di sini. Bentar, ini saya matikan dulu. Ya, saya akan sharing di sini. Bentar. Ini nggak ada masuk nyombong ya, tapi benar-benar untuk, nah ini, kamu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah bonus mulai hari Selasa kemarin ya. Justru kan Selasa ya. Selasa kemarin dia di Johan 777. Nah, di situ bonusnya berapa itu? Nah, teman-teman kalau sudah aktif, ya teman-teman akan dapat bonus konnichiwa seperti ini tiap hari. Di Selasa saya dapat 12,7. Rebunya dapat 10,3. Kamisnya dapat 9,9. Kemarin tembus berapa ini? 12,3. Ini akun kedua saya ya, 778 ini akun kedua saya. Nah, tadi malam, jam 2 pagi ya, tidur pun dapat uang. Berapa ini? 9,8. Dan seterusnya teman-teman. Jadi konnichiwa saya tiap hari ini, bukan lagi saya ajak orang. Bukan lagi ke fokus bonus sponsor. Tapi ini terjadi karena apa? Karena ada transaksi dari tim. Fokus ke bonus pairing. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi inti dari bisnis ini adalah bonus pairing dan bonus ranking. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke poin yang keempat. Ini kan sudah jam 8:04 ya. Masih ada 2 poin lagi, jadi saya harus cepat ya. Nah, poin yang keempat apa ini? Nih. Poin yang keempat, saya akan ajarkan teman-teman ya, gimana menciptakan total penghasilan minimal 12 miliar dalam waktu 3 tahun. Ini kalau di anak-anak baru ya, baru join di sini, melihat angka hitungan seperti ini, pasti ngomong nggak mungkin, impossible, wis itu nggak masuk akal gitu loh. Tapi teman-teman, perhitungan saya ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi memang benar-benar saya nggak ngawur, bisa dipertanggungjawabkan dan sudah banyak orang yang mencapai. Ya. Jadi poin yang pertama, kalau kita kepingin dapat total 12M, kita tahu namanya bonus ranking. Ya. Nah, bonus ranking ini di kita ada 6 level. Yang pertama adalah Toreda, yang kedua adalah Ronin, ya. Yang ketiga adalah Samurai. Nah, yang keempat adalah Shogun. Yang kelima Daimyo. Nah, yang keenam Bushido. Nah, Toreda ini adalah peringkat paling rendah, paling sulit, bonusnya juga paling kecil. Tapi harus segera dilalui. Kenapa kok paling sulit? Karena dia lagi membangun 10 kiri, 10 kanan. Nah, Toreda ini bonus tahunannya hanya 5 juta, teman-teman. Ronin, bonus tahunannya juga kecil. Perusahaan tambahkan 20, ditambah bonus sebelumnya. Jadi enaknya di AC ini bonus sebelumnya juga masuk ke bonus peringkat selanjutnya. Nah, di sini ya. Nah, Samurai, sampai Samurai ini masih kecil, teman-teman. Bonusnya perusahaan kasih lagi 50, ditambah bonus sebelumnya 25. Jadi di peringkat Samurai kita dapat 75 juta. Kecil sekali. Tapi pada waktu teman-teman capai posisi Shogun, ya, perusahaan tidak lagi kasih 50, tapi langsung dikalikan 10. Jadi langsung dapat 500 juta, ditambahkan bonus sebelumnya 75 juta. Total langsung dapat 575. Bonus tahunan saja, di luar bonus lain-lain. Apalagi Daimyo. Daimyo, perusahaan kasih 1M, ditambah bonus sebelumnya 575. Nah, Bushido lebih ngeri lagi. Perusahaan kasih 1,5M, ditambah 1,5M. Jadi total Bushido itu dapat 3M. Nah, hari ini Bushido sudah ada 5 orang ya. Daimyo juga sudah ada 6 orang. Nah, Shogun itu sudah ada 20 orang. Dari sejak 1 Oktober kemarin sampai hari ini. Nah, teman-teman harus tahu, Toreda itu penghasilannya rata-rata 10 sampai 20. Ya, 10 sampai 20. Ronin, nah ini penghasilan per bulannya dapat dari mana ini? Dari akumulasi bonus harian.
Nah, kalau Ronin lebih ngeri lagi, penghasilannya 20 sampai 60. Nah, kita loh tahu modal di sini hanya 20 juta. Tapi ketika kita mencapai posisi Toreda, penghasilan per bulannya itu sudah 10 sampai 20. Kalau saya tahu penjelasan seperti ini, saya orang normal, saya langsung akan jalankan. Kenapa? Karena ketika saya mencapai posisi Toreda, itu penghasilan saya pasti antara 10 sampai 20. Modal yang saya keluarkan hanya 20 juta. Apalagi kalau samurai, teman-teman. Lebih ngeri lagi, samurai ini penghasilannya 60 sampai 150 juta tiap bulan. Jadi rata-rata kalau samurai itu penghasilannya 100 juta per bulan. Nah, shogun lebih dahsyat lagi. 200 sampai 300. Saya di posisi shogun ya, puji Tuhan. Nah, bulan lalu tembus 220. Bulan ini tembus 260. Bulan depan pangkalan tidak stabil income-nya di kita, bukan tidak stabil tapi malah naik. Asal ikuti apa yang diajarkan. Nah, Danyo lebih luar biasa lagi, 300 sampai 500. Apalagi kalau sudah posisi itu ya, penghasilannya pasti 660 juta per bulan. Nah, biasanya mencapai Toreda itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Teman-teman lakukan dengan cara online seperti ini ya. Ngundangnya juga dengan cara online. Jangan seperti saya di periode tahun lalu ya. 2 bulan pertama saya lakukan dengan cara offline. 1 hari cerita ke 2 orang. Punya waktu 30 hari. Saya juga punya kesempatan untuk cerita ke 60 orang. Tapi anak milenial, mereka tidak mau offline, tapi mereka dengan cara online. Nah, sama-sama 2 kali presentasi, tapi lewat Zoom, seperti acara hari ini ya, mereka langsung ajak temannya 10, plus dikalikan 30 hari, jadi mereka berkesempatan untuk cerita ke 600 orang. Nah, coba lihat, 60 versus 600. Jauh sekali nih, bedanya 10 kali lipat. Nah, inilah yang membuat saya, posisi Toreda, butuh waktu 1,5 bulan, capai income 100 juta per bulan, butuh waktu 3 bulan. Tapi anak milenial, capai Toreda hanya butuh waktu 1 bulan, ya. Capai income 100 juta per bulan, mereka hanya butuh waktu 1 bulan. Selisih jauh loh. Saya 3 bulan, mereka 1 bulan. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini loh, cara kerjanya. Lewat apa ini? Online lewat Zoom. Nah, sekarang pertanyaan saya, keuntungannya Zoom ini apa, teman-teman? 1, nggak bisa ngomong, yang ngomong upline. Nggak bisa jawab, yang jawab upline pada waktu presentasi. Ya toh? Kita tinggal duduk diem. Nah, berarti pertanyaannya, gimana cara ngundangnya mereka ke acara Zoom? Nah, cara ngundangnya gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal bilang ke orang-orang terdekat kita ya, bilang seperti ini, bro, nanti malam ada presentasi bisnis luar biasa, di mana pembicaranya baru 1 tahun sudah dapat penghasilan 2M sampai 4M. Tapi kalau ketemu sama orang yang biasa, jangan bilang M ya, bilangnya direndahkan dikit. Kenapa? Karena mereka takutnya geder duluan, gitu loh. Jadi 1 tahun dapat 2M sampai 4M. Saya baru di sini, bilang saya baru, ya. Saya dalam proses menuju seperti income-nya upline. Ayo sama-sama yuk, ikuti acara Zoom, sama-sama belajar, sama-sama sukses. Nah, biasanya yang terjadi pada waktu kita ngomong seperti itu, mereka pasti bilang apa? Opo iku? MLM ta? Asuransi ta? Nah, pasti kan bilang gini ya. Nah, jawabannya apa? Teman-teman langsung jawab, kembalikan ke mereka. Mau itu bisnis MLM, mau itu asuransi. Kalau kenyataan hari ini, ya, kira-kira menurutmu seperti apa? Tanyakan seperti itu. Nah, jawabannya dia pasti apa? Pasti dia diam. Nah, pada waktu dia diam, kita langsung ngomong, ayo sama-sama belajar yuk, nanti malam jam 7 malam. Nah, acara seperti ini diadakan tiap hari Selasa, kemudian hari Rabu di Bukopin, kemudian hari Jumat kalau speakernya juga ada, di Bukopin juga, kemudian hari Sabtu jam 7 malam. Teman-teman tinggal undang, ajak ke acara Zoom. Nah, terus kelanjutannya, tahapan paling penting, tahapan tahun paling penting berikutnya apa ini? Ini loh. Setelah mereka mendengarkan presentasi, kita kan harus giring closing toh. Nah, caranya gimana?
Misalkan saya, ya, ngajak si A. Berarti saya ditambah A, ditambah A saya. Nah, ini bisa dengan cara apa? Bisa bicara dengan offline, ya, ketemu di kafe, atau bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara WA group, WA call group, ya. Nah, kalau saya lakukan dengan dua cara ini, pertanyaan saya, yang bicara siapa? Yang bicara adalah upline. Saya tidak boleh ngomong, apalagi sampai tanya. Kalau sampai saya tanya, berarti si A pasti akan ngomong apa? Wong kowe ae ragu-ragu pemenang aku. Ya, jadi pada waktu closing ini, teman-teman tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong, mulutnya diplester. Nah, terus ngapain? Tidak boleh mainan HP, belajar sama upline sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, lakukan duplikasi. Ketik. Dengan cara apa ini? Dengan cara Zoom dan duplikasi lewat telepon. Closing, ya. Ini adalah cara mainnya, teman-teman. Cara mainnya cuma gini, tok, gampang enggak? Jadi teman-teman enggak perlu skill tinggi, enggak perlu punya pengetahuan tinggi. Ngomong, aku gak iso ngomong, gak apa-apa. Kenapa? Lewat acara Zoom. Gak pede, gak apa-apa, lewat acara Zoom. Gak iso closing, gak apa-apa, belajar lewat upline, lewat acara offline atau WA call group. Sampai sini ngerti ya? Nah, mungkin ada yang menanyakan enggak sebelum saya lanjutkan ke presentasi saya? Saya mau tanya tentang ranking tadi Iya. Jadi misalnya hari ini terpasang 100 pasang, berarti kan Toreda itu Toreda, betul. Bonusnya dicairkannya itu apa nunggu September atau besok gitu? Ya, nunggu Oktober. Oh, jadi itu nunggu Oktober baru dicairkan ya, ya? Betul, setahun kan bonus tahunan memang. Anggapannya bonus kayak THR gitu loh. Ya. Oke, nah saya belum selesai tadi ya. Iya, nah, kalau teman-teman lakukan duplikasi, iya, kalau teman-teman ikut lakukan duplikasi seperti itu, saran saya dengan sisa waktu yang ada, teman-teman raih yang namanya posisi Toreda. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Toreda itu penting? Ya, jadi ada waktu 1 bulan ya. 1 bulan masih possible untuk kejar yang namanya posisi Toreda. Nah, pertanyaannya, kenapa Toreda itu penting? Tadi teman-teman tahu ya, Toreda itu penghasilannya berapa tadi? 10 sampai 20 ditambah bonus 5 juta. Berarti kalau dalam waktu 4 bulan, anggap aja sampai September ini ya, ada waktu 1 bulan saya capai yang namanya Toreda. Nah, berarti dari September sampai Desember ada waktu 4 bulan dikalikan dengan bonus rata-rata Toreda 15 ditambah dengan bonus tahunan 5 juta. Dalam waktu 4 bulan ya, saya potensi penghasilannya berapa teman-teman? Potensi penghasilan saya 65 juta loh. Modal saya berapa nih? 20 juta. Coba lihat, dihitung ya. Kita kalkulasi bisnis lah. Modal 20 juta, potensi penghasilan 65 juta. Sudah BEP dalam waktu 4 bulan ya, plus balik modal 2 kali lipat loh. 6 dapat 65 juta loh. Kalau kita bicara sama orang pebisnis, hitungan seperti ini, modal 20 juta, tapi dalam waktu 4 bulan dapat 65, ini benar-benar layak dikerjakan. Nah, pertanyaan saya gini loh, teman-teman punya modal duit 20 juta ya, dibisniskan di luar sana, nggak mungkin bisa jadi apa-apa. Mau buka minuman pun, ya, minuman cendol, dawet, kemudian apa lagi? Boba dan kawan-kawan, modal 20 juta, atau kita mungkin buka warung bakso, nggak mungkin teman-teman bisa dapat income total 4 bulan 65 juta. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID. Nah, ini loh 4 bulan dapat 65 juta. Apalagi kalau teman-teman teruskan di tahun berikutnya. Kalau kita sudah mencapai posisi Toreda, ya, tahun depan pasti minimal naik 2 peringkat. Toreda naik 2 peringkat itu kemana? Ke Samurai. Nah, ini loh. Kenapa kok saya bilang Toreda itu penting? Karena kalau teman-teman capai Toreda hari ini, sampai September ya, teman-teman possible untuk tahun depan posisi Samurai. Posisi Samurai ini penghasilannya berapa tadi? 20 sampai 60, kok 20 sampai 60? 60 sampai 150, ditambah bonus tahunan 75 juta. Coba kita hitung ya. 1 tahun, anggap aja rata-rata 100 juta. Dikalikan dengan 12 bulan, ditambahkan dengan 75 juta.
Berarti 1 tahun kerja, saya dapat 1,2 M. Betul ya? 1 tahun 4 bulan, saya dapat 1,275 ditambah 65. Anggap aja 1,3 M. Ya. Tadi saya bilang ke teman-teman, saya di sini 1 tahun, 6 bulan atau 4 bulan ya, itu penghasilan saya 2,3 M. Kalau saya ngomong 1 tahun 4 bulan hitungan saya hanya dapat 1,3 M, saya ngitungnya tidak terlalu muluk-muluk ya, dan possible hitungan saya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya 1 tahun 4 bulan sudah tembus di atas 2 M. Sudah tembus di atas hitungan saya. Ngerti ya? Ini kalau diteruskan teman-teman sampai tahun berikutnya, posisi samurai ini pasti akan menjadi posisi Bushido. Bushido harus tahu, 1 tahun dapat penghasilannya berapa nih? 600 juta dikalikan dengan 12 ditambahkan dengan 3M. 1 tahun kerja dapat 10 M. Coba dihitung. Kita kerja 2 tahun 4 bulan ya, di AFC bisa tembus hampir 12 miliar. Hanya dengan modal 20 juta. Modal 20 juta loh. 2 tahun 4 bulan bisa jadi 12 M. Ya. Ini sangat-sangat layak untuk dikerjakan dengan luar biasa kenceng. Apalagi ini adalah momentum AFC menuju ke income luar biasa. Karena baru hanya ada kurang lebih total 300.000 member sampai hari ini. 300.000 member itu 300.000 titik, teman-teman. Jadi nanti saya jelaskan di poin kelima ya, apa itu 3 titik. Nah, jadi maksudnya gini loh. Bentar. Total hari ini 300.000 member. Nah, anggap aja satu orang di sini itu rata-rata punya 3 titik. Ya, berarti yang terdaftar di sini membernya yang benar-benar ada itu kurang lebih 100.000 orang. Nah, dari 100.000 orang ini ya, anggap aja sesuai Pareto 80 berbanding 20, berarti ada 20.000 orang yang aktif. Tapi masih Pareto lagi teman-teman, sesuai dengan Pareto ya, 20%. Berapa itu? Berarti kurang lebih ada 1.400 ya, 20 kali, 4.000-an ya, 20.000 kali 20% berapa? 4.000 orang. 4.000 orang yang penghasilannya itu di atas 50 juta. Benar, Pak Niko memang bilang, yang penghasilannya di atas 100 juta, itu sudah tembus 2.500 orang. Nah, sisanya berapa? Ya berarti sisanya ada yang 50, ada yang 20, dan seterusnya. Jadi memang benar, sesuai Pareto, itu 20% yang benar-benar berprestasi, income di atas 50 juta, itu ada 4.000 orang lebih. Nah, ini potensi teman-teman, momentum teman-teman untuk segera join, ya, dan bersinar di AFC. 2 tahun 4 bulan, bisa tembus berapa tadi? 12 M. Ini layak dikerjakan teman-teman. Karena modalnya berapa ini? Karena modalnya hanya 20 juta saja. Nah, saya akan lanjutkan yang terakhir ya. Nah, terus gimana cara memulainya? Jadi kalau teman-teman tahu tadi, tahun pertama, kita join diamond ya. Tadi penghasilan tahun pertama, kita posisi Toreda 65 juta. Tahun kedua, 1,2. Tahun ketiga, 10. Ini baru 1 titik. Titik saya diamond. Nah, perusahaan kasih kesempatan untuk buka 3 titik. Saran saya, teman-teman kalau sudah ngerti presentasi seperti ini, segera ambil tempat, ambil slotnya. Jadi, posisi pertama, diamond, posisi kedua, ruby, posisi ketiga, ruby. Seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada duit gimana? Tidak apa-apa, ruby dulu, ya. Ruby di sini, ruby di sini. Kenapa kok harus segera ambil di bawahnya langsung? Karena tadi kan saya bilang, bulan pertama, bulan kedua, ajak 10 orang kiri, dan ajak 10 orang kanan. Jangan sampai, ya terjadi apa? Teman-teman, posisi diamond di sini, sudah ngajak 10 orang kiri, baru buka titik ke-2 di sini. Baru sudah cerita 10 orang kanan, baru buka titik ketiga sini. Nah, kalau yang terjadi seperti ini gimana? Pada waktu teman-teman mau mengembangkan titik kedua dan titik ketiga, kalau sudah kondisi ada 10 orang sini, berarti teman-teman buka lagi jalur kiri sini, kanan sini. Kiri sini, kanan sini. Jalurnya akan lebih banyak dibandingkan kalau teman-teman langsung. Maksudnya gimana ini loh? Saya posisi diamond, langsung di sini. Posisi ruby,
titik kedua saya ya. Nah, titik ketiga saya langsung di sini. Nah, tadi kan saya bilang 10 orang kiri, 10 orang kanan. Betul ya? Kemudian 30 kedalaman kiri dan 30 kedalaman kanan. Nah, ini kalau sampai rata-rata tiap hari kita dapat 3 juta, nah berarti saya langsung fokus ke titik kedua saya. Titik kedua saya tadi kan rugi ya. Nah, ketika saya fokus ke titik kedua, saya upgrade titik kedua saya menjadi diamond. Nah, sama kayak di tahun pertama tadi, saya fokus ke 10 kanan, titik ketiga saya juga sama, 10 kiri. Ciptakan 30 kanan, dan ciptakan 30 kiri. Kondisinya seperti ini. Kalau teman-teman lakukan ini ya, tahun pertama tadi dapat 65 juta, ditambah 1,2, ditambah 10. Jadi titik pertama, teman-teman 3 tahun dapat 12M. Titik kedua dan titik ketiga ini kan dikerjakan di tahun kedua dan tahun ketiga. Berarti potensi penghasilannya berapa ini? 65 ditambah 1,2 ditambah 65 ditambah 1,2. Ya, berapa ini? 12M ditambah berapa ini? 2,5M. Ya, 2,5M ya. Berarti total dalam waktu 3 tahun modalnya cuma 60 juta. Teman-teman berhasil mengumpulkan 15M. Hanya dengan modal 60 juta loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, di bisnis mana modal 60 juta ya, kita bisa tembus 15M. Ya, ini sudah ada buktinya, teman-teman. Buktinya apa? Saya punya crossline ya. Crossline itu dia jalan suami istri, titik atas tidak dijalankan ya. Jadi titik bawah nih, ya pasang kayak gini ya, 3 titik langsung. Nah, dia si suami kerja titik kiri. Ini suami. Si istri kerja titik kanan, karena dia buka 3 titik ya. Kerja titik kanan. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Hari ini, suami istri ya, titik yang paling atas karena disundul terus, dia sekarang posisi daimyo, menuju Bushido. Akhir tahun ini bisa akhir September ini dia bisa Bushido. Anggap aja daimyo, berarti rata-rata penghasilan 500 juta per bulan. Kiri itu sudah posisi shogun, menuju ke daimyo. Kanan shogun juga. Shogun itu penghasilannya berapa teman-teman? Shogun itu penghasilannya kurang lebih 300 jutaan. Ini juga 300. Ya, baru 1 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Sama kayak Pak Eka. Income-nya berapa per bulan? 500 ditambah 300 ditambah 300. 1,1M per bulan. Nah, ini loh. Enaknya kita kalau buka 3 titik. Uang modalnya cuma 60 juta, tapi bisa dapat 1,1M per bulan. Ini nyata, teman-teman. Sudah ada orangnya. Juga ada satu lagi di Bali ya. Beliau juga lebih dahsyat lagi, penghasilannya kurang lebih tembus 1,4M per bulan. Nah, cara mainnya, teman-teman segera join, ya. Ambil 3 titik, minimal ruby, tapi kalau bisa, ambil 3 titik, posisi diamond ruby. Nah, kalau teman-teman lakukan duplikasi ini ke tim, teman-teman pasti akan suksesnya maksimal sekali. Nah, sampai di sini, mungkin ada yang mau tanyakan, teman-teman. Presentasi saya selesai. Ada yang mau tanyakan? Selamat malam, Ya. Pak Yo. Ya. Selamat malam, Pak Yo. Malam, Bu. Kok dia? Halo. Malam, Bu. Halo. Bu. Putus Itu di-mute tuh, di-mute. Halo, Pak. Iya. Bisa. Mau tanya, berarti kalau orang yang memang mau kerja, sendiri harus langsung 2 ruby ya, Pak ya? Gimana, Bu? Pertanyaannya gimana? Matanya. Apa ya, Pak? Gimana, Bu, pertanyaannya? Putus-putus saya nggak dengar tadi. Ibunya mute, dia punya Pak Yo. Ya, tadi pertanyaannya gimana, Pak? Boleh diulang, saya nggak dengar tadi.
Kurang paham juga tuh. Coba lagi ngomong lagi. Ini video ibu. Gimana, Bu? Halo Pak Yu, mau tanya. Iya. Kalau memang ada bekerja mencari uang di sini, jadi awalnya harus buka diamond, lalu buka kaki kiri, kaki kanan, minim ruby itu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau kepingin maksimal, posisi harus diamond di atas, kiri ruby, kanan ruby. Nah, karena saya tidak mengerti bisnis ini, ya, karena saya tidak mengerti bisnis MLM, awalnya saya posisi diamond, ya, titik kedua saya di kanan ruby, nah titik ketiga saya karena saya tidak mengerti, dan pada waktu itu saya punya uangnya dikit, ya, tidak nyampe. Nah, saya buka titik ketiga saya jauh di bawahnya teman. Ada kurang lebih 10 kedalaman. Baru saya buka titik ketiga saya ruby. Nah, ini rugi teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman sudah ngerti penjelasan saya, usahakan langsung ambil tempat diamond, ruby. Gini. Ini adalah titik maksimal kalau kita mau menjalankan bisnis di IOC. Terjawab, Bu? Halo? Putus. Jelas, bisa diulang. Jelas ya? Terima kasih. Oke, kalau kita kepingin jalankan maksimal, ya, usahakan titik pertama kita itu posisi diamond, kemudian titik kedua kita di bawah diamond langsung posisi ruby, titik ketiga kita di bawah diamond langsung posisi ruby. Nah, saya kemarin memulai bisnis ini, titik pertama saya diamond di atas, titik kedua saya di kanan ruby, nah titik ketiga saya jauh di bawah, Bu. Nah, karena saya tidak ngerti, ya karena pada waktu itu saya juga uangnya terbatas, titik ketiga saya jauh di bawah 10 kedalaman. Nah, baru saya buka titik ketiga saya ruby di sini. Nah, ini rugi karena sudah tercipta banyak orang di atas saya. Gitu Putus, Pak. Jelas. Mungkin Maaf. punyanya, nanti ibu saya kasih rekamannya tadi. Ya. Halo? Suara saya putus-putus, kah? Terus gak jelas penjelasannya Bapak. Mohon diulang. Teman-teman yang lain, suara saya apakah putus-putus? Jelas, Pak. Tidak, jelas. Oke. Jadi nanti Ibu bisa minta ke saya rekamannya aja deh. Mungkin dari sinyalnya Bu Catherine yang putus-putus itu. Ini orang ini jelas. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Malam, Pak. Iya. Saya mau tanya, itu yang bonus pairing, jelas itu. Itu ada bonus expired gimana? Iya, ada expirednya. Jadi kita bonus pairing itu dikasih kesempatan 1 tahun free. Sekarang ya apa? 1 tahun free ya. Nah, teman-teman usahakan. Jadi gini, 1 tahun memang free untuk bonus pairing. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 tahun dan titik itu belum kita jalankan, biasanya memang expire. Nah, kalau expire gimana? Nggak usah khawatir. Pairing yang sudah terbentuk, ya, yang sudah ada BV-nya di sana, yang tersimpan BV-nya di sana, itu nggak hilang, nggak hangus. Contoh, saya punya titik pertama diamond. Titik kedua saya ini, ya, kan saya mau jalankan hari ini. Saya jalankan bulan lalu mulai. Nah, titik kedua saya ini sudah nyimpen kurang lebih 900.000 BV. Nah, 900.000 BV-nya ini tidak hangus, teman-teman. Tapi titik saya di sini itu sudah expire. Nah, kalau expire berarti tidak ada penambahan BV lagi. Kalau saya ada transaksi berarti tidak ada bonus pairing masuk. Nah, gimana caranya? Posisi titik kedua saya, itu kan sudah posisi diamond ya. Teman-teman beli produk 1 box saja, langsung pairing expire-nya mundur ke 2 bulan. Ya. Nah, pada waktu sudah mundur 2 bulan, usahakan titik kedua ini langsung dikerjakan. Jadi teman-teman jangan dihidupi, titik kedua ini jangan dihidupi kalau teman-teman belum mau menjalankan titik kedua. Biarkan expire. Nah, dihidupi ketika apa? Dihidupi ketika kita sudah punya calon jenderal. Ya, ketika kita sudah mau jalankan titik kedua. Nah, baru dihidupi. Gampang hidupnya, tinggal beli 1 box, sudah mundur 2 bulan. Nah, ketika kita sudah menjalankan titik kedua,
itu nggak mungkin expire lagi. Gitu. Terjawab ya Pak? Halo? Oke Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, abis kuno masuk TV. Oh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya, karena sudah 1,5 jam lebih, saya akan akhiri pertemuan malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, ya. Semoga penjelasan saya bisa memberkati teman-teman, dan harapan saya teman-teman segera ambil peluangnya, segera closing, segera jalankan. Acara ini tiap hari ada di hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau yang offline ada di hari Rabu, ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Selamat malam.